Ruang bimbingan konseling. SMA Mutiara Bangsa dirancang seperti ruang keluarga, sofa empuk berwarna krem, lampu sorot yang hangat, tanaman hias di setiap sudut, dan aroma lavender dari diffuser yang selalu menyala. Pak Dimas dengan sengaja menata ruangan ini agar terasa aman, nyaman, seperti pelukan yang tidak mengancam. Santai saja, anggap ini rumahmu sendiri, katanya pada setiap murid yang masuk. Suaranya lembut, nadanya menenangkan. Matanya yang teduh di balik kacamata bulat selalu berhasil membuat siapapun yang duduk di depannya merasa didengar. Pak Dimas, 35 tahun, belum menikah. Rambutnya rapi disisir ke samping, tinggi sedang, tubuh tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Penampilannya bersih dan rapi, persis seperti yang diharapkan dari seorang pendidik teladan. Selama 8 tahun mengajar di Mutiara Bangsa, tidak pernah ada satupun keluhan tentang dirinya. Bahkan, dia menjadi guru favorit banyak murid. Dia seperti kakak laki-laki yang tidak pernah kumiliki, kata seorang murid dalam angket kepuasan layanan BK. Pak Dimas selalu mengerti perasaanku, tulis murid lain. Yang tidak diketahui siapapun, di balik senyum ramah itu, Pak Dimas sedang memetakan korbannya. Pak Dimas memiliki kriteria tertentu dalam memilih murid yang akan didekatinya. Dia tidak sembarangan. Perlu waktu berminggu-minggu observasi sebelum dia bergerak. Mira, misalnya, dia amati sejak hari pertama gadis itu pindah dari Surabaya. Matanya selalu merah, jarang berbicara, sering menyendiri di kantin. Pak Dimas tahu, gadis ini haus perhatian. Orang tuanya baru bercerai, ibunya sibuk mengurus gugatan cerai, ayahnya sudah punya keluarga baru. Mira sendirian di kota asing, tinggal di asrama, tanpa teman. Sempurna, gumam Pak Dimas sambil mencoret-coret buku catatannya. Cinta lain lagi, gadis populer dengan segala kemewahan, HP terbaru, tas branded, kamar asrama pribadi. Tapi matanya selalu sayu. Pak Dimas cukup sekali bertemu untuk tahu itu bahwa cinta kesepian. Orang tuanya terbang ke luar negeri setiap bulan, meninggalkannya bersama asisten rumah tangga dan supir. Cinta haus akan sosok yang benar-benar peduli padanya, bukan karena uang. Dia akan mudah diatur, pikir Pak Dimas. Sarah adalah tipe yang paling rumit, pendiam, pemalu, sering bolos. Pak Dimas menggali informasinya dari guru Wali, ayah Sarah peminum, sering memukul ibu Sarah di depan anaknya. Sarah mencari figur ayah pelindung, dan Pak Dimas akan menjadi ayah yang dia butuhkan. 3 tipe korban yang berbeda. 3 cara pendekatan yang berbeda. Tapi satu tujuan yang sama. Mira, bisa temui saya di ruang BK setelah jam pelajaran? Mira mengangguk gugup. Dia belum pernah dipanggil guru BK sebelumnya. Pak Dimas sudah menyiapkan segelas coklat hangat di meja. Minumlah, kamu pasti kedinginan dari kelas. Mira duduk di sofa, mencoba tersenyum. Pak Dimas tidak duduk di balik meja seperti guru pada umumnya. Dia duduk di sofa seberang, sesekali maju mendekat, menciptakan rasa keintiman. Aku dengar kamu pindahan dari Surabaya. Pasti berat ya, memulai semuanya dari awal? Mira mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Iya, Pak. Aku tidak punya teman di sini. Aku bisa menjadi temanmu, kata Pak Dimas lembut. Tangannya meraih tangan Mira, menggenggamnya erat. Kamu tidak sendirian. Mira tidak menarik tangannya. Dia justru merasa aman, hangat,
seperti ada yang melindunginya. Pak Dimas tersenyum dalam hati. Langkah pertama berhasil. Setelah 3 sesi konseling siang, Pak Dimas mulai mengusulkan sesi malam. Kadang, di malam hari, saat semua sunyi, kita lebih mudah membuka hati, katanya suatu sore. Kamu mau coba? Aku bisa datang ke asrama. Mira ragu, tapi Pak Dimas meyakinkannya. Itu bagian dari program bimbingan. Sudah seizin kepala sekolah. Malam itu, Pak Dimas datang ke kamar asrama Mira dengan membawa lilin aromaterapi. Ini akan membantumu rileks, katanya sambil menyalakan lilin. Suasana kamar berubah. Lampu utama dimatikan, hanya lilin yang menerangi. Pak Dimas duduk terlalu dekat di samping Mira. Tutup matamu, bisiknya. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Mira menurut. Dia mulai bercerita tentang kesepiannya, tentang sakitnya melihat orang tuanya bertengkar, tentang rasa tidak diinginkan. Pak Dimas mendengarkan dengan seksama. Sesekali, tangannya menyentuh bahu Mira, membelai rambutnya, menenangkannya, katanya. Kamu sangat berharga, bisik Pak Dimas. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya. Mira menangis. Pak Dimas memeluknya. Aku akan selalu ada untukmu, janjinya. Dalam pelukan itu, tangan Pak Dimas mulai bergerak. Bukan sekadar memeluk, tangannya turun ke punggung bawah Mira, membelai dengan gerakan melingkar. Mira tersentak. Pak, desis Pak Dimas. Ini bagian dari terapi. Kamu harus belajar menerima kasih sayang. Esi malam berikutnya, Pak Dimas membawa selimut. Kita akan coba metode baru, katanya. Ini disebut terapi kepercayaan. Dia menyelimuti Mira dan dirinya sendiri, menciptakan ruang privat di bawah selimut. Gelap, hangat, dan hanya berdua. Sekarang, bisiknya di telinga Mira, kamu harus percaya padaku, apapun yang terjadi. Di bawah selimut, tangan Pak Dimas mulai membuka kancing seragam Mira. Perlahan, satu persatu. Pak, suara Mira gemetar. Diam, ini untuk kebaikanmu. Mira tidak bisa bergerak, antara takut dan ada rasa aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Pak Dimas selama ini baik padanya. Mungkin ini memang yang terbaik. Mungkin dia memang butuh ini. Pak Dimas terus bergerak. Bibirnya menempel di leher Mira, mengecup perlahan. Tangannya menjelajahi tubuh yang masih polos itu, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa dihapus. Kamu cantik sekali, bisiknya. Mira memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya, tapi dia tidak berani bersuara. Keesokan paginya, Pak Dimas sudah duduk di ruang BK seperti biasa. Senyumnya ramah, rambutnya rapi, kemejanya bersih tanpa kusut. Mira masuk dengan mata sembab. Selamat pagi, Mira. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Dimas, seperti tidak terjadi apa-apa. Mira terdiam. Di tangannya ada amplop kecil yang ditinggalkan Pak Dimas di kamarnya tadi malam. Isinya uang 200.000 rupiah. Itu untuk transportasi, kata Pak Dimas saat dia melihat amplop itu. Kamu kan pulang pergi ke asrama naik angkutan umum. Mira hanya mengangguk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Besok malam kita lanjutkan sesinya, ya, kata Pak Dimas. Kamu butuh terapi rutin supaya cepat sembuh. Mira keluar dari ruang BK dengan perasaan hampa. Dia memegang erat amplop di sakunya. Tidak tahu
Apakah itu upah atau uang tutup mulut? Pak Dimas tersenyum sendiri setelah pintu tertutup. Dia membuka buku catatan kecilnya, mencoret nama Mira, lalu menulis di sampingnya. Selesai, siap untuk target berikutnya. Di koridor, Cinta berjalan lewat dengan langkah ringan. Pak Dimas mengamatinya dari balik kaca ruang BK. Kau berikutnya, bisiknya dalam hati. Pak Dimas tidak pernah ketahuan karena dia membangun sistem yang rapi. Setiap sesi direkam dengan ponselnya. Bukan untuk bukti, tapi ancaman jika suatu hari korban berani bicara. Aku punya video kita, katanya suatu malam pada Mira. Kamu mau itu tersebar di sekolah? Semua temanmu melihat? Mira menggeleng histeris. Bagus, jadi kamu akan diam. Dan kita lanjutkan sesi kita seperti biasa. Pak Dimas juga memastikan bahwa para korban tidak saling mengenal. Dia mengatur jadwal dengan cermat, memisahkan hari untuk Mira, Cinta, dan Sarah. Mereka tidak pernah bertemu di ruang BK, tidak pernah tahu bahwa mereka berbagi guru yang sama. Kolaborasi itu berbahaya, pikir Pak Dimas. Selama mereka sendiri-sendiri, aku aman. Yang tidak diketahui Pak Dimas, kepala sekolah Herman sudah lama mencium keanehan. Bukan karena kepedulian, tapi karena dia juga punya selera yang sama. Suatu sore, Pak Herman memanggil Pak Dimas ke ruangannya. Saya tahu apa yang kamu lakukan, kata Pak Herman tanpa basa-basi. Pak Dimas pucat. Pak, saya... Tenang, saya tidak akan melaporkanmu. Pak Herman tersenyum. Tapi mulai sekarang, saya ingin bagian. Pak Dimas menghela napas lega. Tentu, Pak. Tentu. Dan sistem itu pun semakin besar. Pak Herman mulai ikut menikmati sesi dengan murid-murid tertentu sebagai imbalan atas perlindungannya pada Pak Dimas. Para murid yang terjebak tidak punya jalan keluar. Sekolah elit, orang tua sibuk. Guru yang mereka percaya ternyata jahat. Kepala sekolah yang seharusnya melindungi malah ikut menikmati. Suatu pagi, seorang murid baru masuk. Namanya Maya, kelas 10. Anak pengusaha tambang asal Kalimantan. Wajahnya cantik, matanya polos, dan dia tinggal sendirian di asrama karena orang tuanya tidak bisa meninggalkan bisnis. Pak Dimas mengamatinya dari kejauhan. Di buku catatan kecilnya, dia mulai menulis. Maya, 15 tahun, asrama, orang tua di Kalimantan, haus perhatian, target potensial. Dia tersenyum. Musim baru akan segera dimulai. Sementara itu, di ruang BK, Mira, Cinta, dan Sarah duduk sendirian di waktu yang berbeda. Masing-masing dengan rahasia yang sama, luka yang sama, dan ketakutan yang sama. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana ada gadis lain yang akan segera mengalami nasib yang sama. Dan Pak Dimas dengan senyum ramahnya terus menunggu.